Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita di dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Frida. Kiranya sukacita Allah bisa kita rasakan hari ini, apapun yang kita alami pada hari ini. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, akhir-akhir ini ketika saya melihat dan saya mengobrol dengan beberapa orang, banyak dari mereka yang mengatakan bahwa kehidupan saat ini semakin sulit ya. Terlebih lagi di dalam bidang ekonomi. Tentu kita menyadari bahwa itu semua masih dampak dari pandemi yang kita lalui kemarin. Kesulitan tersebut tidak jarang membuat kita mempertanyakan dan meragukan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika itu terjadi, mari kita melihat bersama-sama kisah yang ada di dalam Alkitab. Kisah siapa yang mau kita lihat? Kisah yang mau kita lihat pada hari ini ialah kisah yang diambil dari Lukas 8, ayatnya yang ke-40 sampai yang ke-56. Lukas 8 ayat 40 sampai ke 56, bacaan yang menarik karena dari satu perikop itu kita bisa mendapatkan dua kisah yang luar biasa. Pengalaman dari dua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus dan terjadi perubahan di dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah kisah tentang Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Dan seorang yang lainnya lagi adalah seorang perempuan yang mengalami pendarahan dalam kurun waktu yang cukup lama. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat, tentu pekerjaan ini dipandang pekerjaan yang baik pada saat itu, dan suatu hari anaknya perempuan sedang sakit keras yang usianya 12 tahun. Dan bahkan di ayatnya yang ke-42 dikatakan hampir mati. Anak itu hampir mati. Keadaan ini tentu keadaan yang sangat sulit. Tentu sebagai orang tua, Yairus tidak diam begitu saja. Dia mencari segala cara dan salah satu cara yang ia lakukan pada saat itu ialah mencari keberadaan Tuhan Yesus. Yairus percaya bahwa Tuhan akan menolong keluarganya. Dan pada akhirnya Yairus berjumpa dengan Yesus. Ketika dia berjumpa, dia tersungkur dan memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan anaknya. Dan Tuhan mendengarkan dan mau menghampiri anaknya yang sedang sakit. Ketika di dalam perjalanan, Tuhan Yesus merasakan ada yang menyentuhnya. Dan sebuah energi yang cukup besar keluar dari dalam tubuhnya. Dan ternyata yang terjadi ialah ada seorang perempuan yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Dan dia memegang Tuhan Yesus. Dan dia percaya bahwa itu membawa kesembuhan. Maka terjadilah percakapan di dalam perjalanan Tuhan Yesus ke rumah Yairus pada saat itu. Dan ada kesembuhan bagi perempuan pada saat itu. Perempuan yang mengalami pendarahan. Terjadi percakapan dan perjalanan terhenti. Di tengah-tengah percakapan Tuhan Yesus dan banyak orang dan perempuan itu terjadi, Yairus mendapat kabar bahwa anaknya sudah meninggal. Tentu kita sebagai orang tua membayangkan bahwa apa yang dialami Yairus adalah pukulan yang besar. Dan itu menyebabkan kesedihan yang luar biasa. Bahkan bisa jadi ada perasaan bahwa rencana untuk mencari Tuhan Yesus dan meminta pertolongan kepadanya adalah rencana yang gagal, tidak berhasil. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak berdiam di sana. Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita tidak jarang kita mengalami posisi yang sama seperti Yairus. Kita sudah merancangkan sedemikian rupa kehidupan kita dengan sangat baik. Akan tetapi ada satu momen tidak jarang rencana yang kita rancangkan dengan sangat baik itu tidak berjalan dengan baik. Bisa jadi kalau kita yang ada di posisi Yairus, kita akan berpikir, coba Tuhan Yesus tidak berhenti. Coba Tuhan Yesus tidak menyembuhkan perempuan itu. Dia akan sampai lebih cepat di rumah dan menyembuhkan anakku.
Tetapi kita mau diingatkan bahwa melalui kisah ini kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan bisa saja berbeda dengan rencana kita. Tetapi kita mau mengingat dan terus menaruh di dalam hati kita bahwa pada akhirnya rencana Tuhan akan berakhir dengan indah. Seperti keselamatan yang didapatkan oleh anak Yairus. Mungkin saat ini keadaan kita sangat sulit. Rencana-rencana kita tidak ada yang berhasil. Tetapi ingatlah untuk terus mengingat perkataan Tuhan kepada Yairus. Jangan takut, percaya saja. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, selamat menjalani hari-hari yang tampak sulit. Dan jangan takut, percaya saja kepada rencana Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.